Informasi Umum dan Identitas Perseroan PT Kimia Farma. PT Kimia Farma didirikan pada tanggal 16 Agustus 1971. Kegiatan usaha yang dijalankan yaitu manufaktur atau produksi, distribusi, dan retail atau unit usaha serta jasa lainnya. Bergerak di bidang pertambangan yodium, industri minyak mentah dan minyak nabati, industri kimia dasar anorganik lainnya, industri kosmetika termasuk pasta gigi, industri produk farmasi untuk manusia, obat tradisional, perdagangan besar coklat, gula, dan kembang gula. Perdagangan besar minuman non-alkohol bukan susu, perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, perdagangan besar farmasi, obat tradisional, kosmetika, dan barang kimia dasar, serta alat laboratorium dan farmasi kedokteran, serta penyedia jasa untuk laboratorium. Selanjutnya adalah bentuk hukum dan kepemilikan PT Kimia Farma. Status perusahaannya adalah perseroan terbatas dan perusahaan terbuka. Dengan seperti itu, kepemilikan sahamnya yaitu Pemerintah Republik Indonesia, PT Bio Farma, publik masing-masing kurang dari 5%. Kantor pusatnya berada di DKI Jakarta, Indonesia, dan kantor jaringan operasional ada di Jakarta dan juga di Bandung. Visi dan misi PT Kimia Farma. Visinya adalah menjadi perusahaan healthcare pilihan utama yang terintegrasi dan menghasilkan nilai yang berkesinambungan. Misinya adalah melakukan aktivitas usaha di bidang industri kimia dan farmasi, perdagangan dan jaringan distribusi, retail farmasi dan layanan kesehatan, serta optimalisasi aset. Yang kedua adalah mengelola perusahaan secara good corporate governance dan operational excellence, didukung oleh sumber daya manusia yang profesional. Yang ketiga adalah memberikan nilai tambah dan manfaat bagi seluruh stakeholder. Branding dan logo perusahaan Kimia Farma yaitu adalah matahari. Matahari memiliki makna memberikan cahaya dan semangat dari Kimia Farma dalam menjalankan komitmennya. Matahari memiliki makna memberikan cahaya kehidupan yang berarti optimis dalam jalan kehidupan. Kemudian komitmennya adalah untuk terus berkonsistensi dalam menjalankan segala tugas yang diemban oleh Kimia Farma dalam bidang farmasi dan kesehatan. Yang ketiga adalah sumber energi. Kimia Farma adalah pelopor dan perintis di bidang farmasi di Indonesia yang memberikan energi bagi bisnis farmasi. Kemudian berikut adalah daftar entitas anak dan entitas asosiasi serta joint venture dan special purpose vehicle dari PT Kimia Farma. Yang pertama adalah PT Kimia Farma Apotik yang merupakan apotek retail dan klinik kesehatan telah beroperasi sejak tahun 2003. PT Kimia Farma Trading dan Distribution, yaitu adalah distribusi obat-obatan dan alat kesehatan, juga telah beroperasi pada tahun 2003. Kemudian PT Syncona Indonesia Lestari merupakan pabrik kina yang telah beroperasi sejak tahun 1986. Kemudian PT Kimia Farma Sumun Farmakopia, yaitu pabrik bahan baku obat-obatan, telah beroperasi sejak tahun 2016. Dan Kimia Farma Dawa retail farmasi yang telah beroperasi sejak tahun 2018. Dan kemudian yang terakhir adalah PT Pafros, merupakan manufaktur dan pemasaran produk-produk farmasi, telah beroperasi sejak tahun 1994. Jaringan usaha perseroan PT Kimia Farma tersebar di seluruh Indonesia dengan memenuhi kualitas kesehatan seluruh masyarakat dengan jumlah jaringan usaha sebanyak 10 pabrik farmasi, 1.174 apotik, 406 klinik, 10 optik, 72 laboratorium, dan jaringan usaha perseroan klinik yang berupa 3 klinik kecantikan, 48 Kimia Farma Trading dan Distribution. Kimia Farma juga telah melakukan perluasan hingga ke luar negeri, yaitu di Arab Saudi, telah ada 18 outlet retail internasional. Bapak Ibu, perkenalkan kami dari kelompok 2, Angkatan 5, CASN, Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan studi tiru atau benchmarking kepada salah satu badan usaha milik negara terbesar di Indonesia di sektor farmasi, yaitu PT Kimia Farma. Nah, pada kesempatan kali ini hadir juga di tengah-tengah kita narasumber representatif dari PT Kimia Farma, yaitu Apoteker Amalia Pratiwi Akbar. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja teman-teman mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Dipersilakan. Baik, selamat siang Bu Amalia.
Pertanyaan dari saya ingin tahu tentang nilai-nilai atau budaya kerja apa saja yang diterapkan oleh PT Kimia Farma sehingga bisa membedakannya dengan perusahaan yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi nilai diterapkan di secara umum BUMN itu menggunakan atau menerapkan nilai-nilai berakhlak atau akhlak sebenarnya. Cuma biasanya kalau lagi ini disebutnya Kimia Farma berakhlak. Akhlak sendiri ini sebenarnya itu sebuah singkatan. Jadi akhlak itu cuma slogan. Akhlak itu singkatan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi ada ke-6 nilai ini yang harus dan wajib dimiliki dan diterapkan oleh seluruh insan Kimia Farma, khususnya di bagian saya itu Kimia Farma Apoti, seperti itu. Baik, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Iya. Suara, Kak. Kemudian untuk pertanyaan kedua, dipersilakan teman-teman kalau ingin ada yang ingin ditanyakan. Baik, Kak. Terima kasih. Jadi saya ingin bertanya kepada Bu Amalia, Bu. Tadi kan udah dijelasin ya kan, Bu, core value-nya Kimia Farma, yaitu akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi menurut Ibu Amalia tuh bagaimana penerapan nilai-nilai atau budaya kerja ini di lingkungan kerjanya Kak Amalia, Bu Amalia. Makasih, Bu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi penerapan dari nilai-nilai berakhlak itu kalau khususnya saya itu kan di bagian pelayanan, di pelayanan apotik. Jadi yang akhlak, amanah, jadinya kita harus tanggung jawab. Sebagai apoteker, tanggung jawabnya kan lebih besar daripada yang asisten apoteker. Karena terkait pengadaan barangnya, dan pengadaan barang ini bukan hanya obat-obat yang obat-obat bebas, tapi kan juga ada obat narkotika, ada psikotropika. Nah itu kan tanggung jawabnya lebih besar lagi karena ada pelaporan-pelaporan yang dilakukan setiap tanggal 10 kayak gitu. Terus untuk kompeten, setiap staf atau insan Kimia Farma itu sudah pasti berkompeten karena untuk menjadi apoteker saja kan harus mengikuti uji kompetensi, dan kompeten itu memang harus dimiliki khususnya untuk apoteker karena melakukan swamedikasi. Terus kalau harmonis ini sendiri itu dalam lingkungan kerja itu harus menciptakan suasana yang nyaman sehingga kerjanya itu lebih baik kayak gitu. Untuk loyal itu kayak effort dari diri sendiri untuk ke perusahaan. Terus kalau untuk adaptif itu setiap insan Kimia Farma itu harus selalu menerima perkembangan. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau misalnya sekarang ini zamannya media sosial, berarti jadi ada kayak mungkin tim dari Kimia Farma itu sendiri membuat
aplikasi namanya Kimia Farma Mobile. Di situ semua untuk memudahkan akses dari masyarakat, karena kalian bisa pesan obat lewat aplikasi, bisa berobat atau mendaftar lewat aplikasi, bisa tanya tentang swab dan lain-lain di aplikasi. Itu untuk memudahkan, karena harus selalu mengikuti perkembangan zaman, itu adaptif. Terus untuk pihak dari kalangan pelaksana, adaptifnya itu harus selalu belajar. Jadi ada sesuatu yang baru diciptakan dari perusahaan, kita harus memahami supaya kita bisa juga menjelaskan ke masyarakat agar yang diciptakan itu bisa digunakan dengan baik. Untuk kolaboratif sendiri ini antara pihak Kimia Farma Apotik dalam pemesanan obat kah, atau dalam kerjasama misalnya antara puskesmas dan apotik, Kimia Farma itu juga memiliki kolaborasi yang baik, karena dari puskesmas misalnya ada pasien bulanan gitu kan, ada obat PRB, pasien rujuk balik. Nah itu kan di puskesmasnya misalnya dia berobat, obatnya diambil di Kimia Farma. Untuk pemesanan obat tidak hanya ke distribusi Kimia Farma punya saja, tapi distribusi lain juga. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang harus dijaga. Bagaimana Ibu Yulia? Baik, terima kasih atas jawabannya ya Bu Amalia. Sudah sangat membantu. Makasih Bu. Iya. Gimana teman-teman? Apa ada pertanyaan lagi terkait penerapan nilai-nilai amanah dari PT Kimia Farma? Ya, saya Kak mau bertanya. Ya. Menurut Ibu, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan semangat kerja, moral kerja, dan budaya kerja di kantor Ibu? Terima kasih. Apa tadi? Boleh diulang? Maaf, apa tadi? Menurut Ibu, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan semangat kerja, moral kerja, dan budaya kerja? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya ketiga hal ini itu awal untuk menciptakan itu semua dari diri sendiri. Jadi pertama, kalau sebagai apoteker harus mencintai dulu pekerjaannya, terus harus memahami saya kerjanya di mana untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik. Karena untuk kayak budaya kerja itu, misalnya saya kerja di kita kerja di pelayanan, berarti berhubungan langsung sama pasiennya. Nah, berarti harus ramah kayak gitu. Terus untuk semangat kerjanya, keharmonisan antara satu dan lainnya itu harus selalu tercipta. Terus untuk orientasinya kita ke pasien, makanya harus lebih semangat lagi, karena tujuannya untuk menyembuhkan si pasiennya, membantu menyelesaikan masalah yang terjadi atau yang dihadapi si pasien tersebut. Karena kalau misalnya pasiennya sembuh karena medikasi dari apotekernya, kan ada rasa bahagia tersendiri. Jadi mereka datang kembali, misalnya terus memberikan sedikit testimoni atas medikasi yang kemarin, itu kan ada maksudnya kayak ada keberhasilan sendiri atas yang di medikasi, kayak seperti itu. Saya kira cukup, atau ada tambahan? Bagaimana Bapak Faruk? Bu. Cukup. Makasih. Ya, begitulah tadi studi tiru atau benchmarking kita di PT Kimia Farma yang tidak jauh berbeda dengan
nilai-nilai core value dari ASN. Tadi Ibu Amel sudah menjelaskan tentang amanah, kompeten, humoris, humani, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Betul ya, Bu? Iya. Harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Iya. Mungkin cukup di sini, Bu. Diskusi kita kali ini. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun perbuatan. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Amel yang telah menyempatkan waktunya untuk sharing ilmu tentang nilai-nilai apa saja yang ada di PT Kimia Farma. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.